Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhemah, NIM 501212751. Izin menanggapi diskusi sesi 10 MPDR 5302. Pada diskusi sesi 10 ini yaitu mengenai pembahasan terkait yang pertama, silakan disampaikan kesan, kendala, dan juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Pembelajaran kelompok memberikan kesan positif karena meningkatkan keterlibatan, memperdalam pemahaman melalui diskusi, dan melatih keterampilan sosial atau kerja tim yang penting. Namun, implementasi sering terkendala oleh masalah free reading atau kontribusi tidak merata, dominasi anggota tertentu. Perbaikan pembelajaran kelompok berfokus pada penguatan struktur dan akuntabilitas untuk mengatasi isu kontribusi tidak merata. Hal ini dicapai dengan menetapkan dan merotasi peran spesifik bagi setiap anggota untuk memastikan partisipasi aktif. Adapun pembahasan yang kedua yaitu lakukan analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara negara Indonesia secara umum dan di sekolah Anda secara khusus dengan beberapa negara maju pada 2 artikel ilmiah yang telah disediakan dalam sesi 10. Sampaikan paparan Anda dengan menjadikan modul MPDR 5302 sebagai acuan. Struktur kurikulum pendidikan dasar di setiap negara. Yang pertama yaitu di Indonesia secara umumnya pendidikan dasar ditempuh selama 6 tahun dengan usia masuk minimal 6 tahun atau 5,5 tahun dengan rekomendasi psikolog. Kurikulum nasional misalnya kurikulum 2013 atau Merdeka menekankan mata pelajaran inti seperti bahasa Indonesia, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, IPAS, matematika, PJOK, keterampilan atau kejuruan, seni dan budaya serta muatan lokal. Beban belajar sekitar 40 jam per minggu dengan banyak tugas harian, sistem ranking, dan penilaian terstruktur atau rapot dan ujian. Komparasi struktur kurikulum di tempat saya bertugas yaitu di SD 2 Malnu Pusat Menes, yaitu kurikulum di SD 2 Malnu Pusat Menes, Pandeglang, Banten secara umum mengikuti kurikulum Merdeka yang diterapkan secara nasional di Indonesia, namun memiliki kekhasan yang sangat kuat berupa pengayaan pendidikan keagamaan Islam atau diniyah dan program tahfidz Al-Quran yang menjadi muatan wajib sehari-hari. Jika dibandingkan dengan gambaran sistem pendidikan dasar di Indonesia pada kedua artikel tersebut, SD 2 Malnu justru mempertegas ciri-ciri yang dikritik dalam artikel tersebut. Beban belajar yang tinggi, kurang lebih 36-40 jam per minggu ditambah kegiatan sore diniyah dan tahfidz. Pemberian tugas rutin yang banyak yaitu akademik atau hafalan surat atau doa serta adanya sistem ranking dan potensi, semua ini sangat mirip dengan karakteristik sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi kompetisi dan berbasis hafalan sebagaimana diuraikan dalam artikel pertama. Adapun struktur kurikulum pendidikan dasar di Finlandia yaitu pendidikan dasar atau struktur tunggal ditempuh selama 9 tahun dengan usia masuk minimal 7 tahun. Kurikulum nasional disusun oleh National Board of Education berfokus pada standar isi fleksibel yang disesuaikan oleh sekolah, guru, dan orang tua. Mata pelajaran inti meliputi matematika, sejarah, ilmu sosial, agama, bahasa Inggris, Italia, Jerman, atau penekanan kuat pada bahasa dan sastra termasuk bahasa asing. Adapun struktur kurikulum pendidikan dasar di Korea Selatan yaitu pendidikan dasar
Ditempuh selama 6 tahun dengan usia masuk 7-13 tahun. Kurikulum dibagi jenjang primer atau termasuk TK, swasta untuk usia 3-7 tahun. Mata pelajaran intinya yaitu bahasa Korea, matematika, sains, ilmu sosial, seni bahasa Inggris untuk kelas 1 sampai kelas 2, ditambah pendidikan moral, seni praktis, musik untuk kelas 3 sampai kelas 6. Beban belajar tinggi, masuk pagi hingga malam, termasuk les non formal dengan fokus disiplin dan prestasi. Adapun struktur kurikulum pendidikan dasar di Korea Selatan yaitu pendidikan dasar ditempuh selama 6 tahun dengan usia masuk 7-13 tahun. Kurikulum dibagi jenjang primer atau termasuk TK, swasta untuk usia 3-7 tahun. Mata pelajaran intinya yaitu bahasa Korea, matematika, sains, ilmu sosial, seni bahasa Inggris untuk kelas 1 sampai kelas 2, ditambah pendidikan moral, seni praktis, musik untuk kelas 3 sampai kelas 6. Beban belajar tinggi, masuk pagi hingga malam, termasuk les non formal dengan fokus disiplin dan prestasi. Selanjutnya, struktur kurikulum pendidikan dasar di Jepang yaitu pendidikan dasar ditempuh selama 6 tahun dalam struktur 6-3-3-4 dengan usia masuk sekitar 6-12 tahun. Kurikulum berbasis fundamental, law of education, menekankan self-disiplin, etik kerja keras, dan adaptasi budaya. Mata pelajaran tidak dirinci secara spesifik di artikel, tapi fokus pada pengembangan kepribadian, kesetaraan hak, dan integrasi nilai seperti patriotisme dan kemandirian. Kesimpulannya, secara keseluruhan kedua artikel menggambarkan dua kutub berlawanan, yaitu model Finlandia yang ringan dan berorientasi kebahagiaan. Anak berhasil menduduki peringkat tinggi PISA dengan cara santai. Sedangkan model Asia Timur, yaitu Korea Selatan dan Jepang, yang berat, kompetitif, dan penuh disiplin juga berhasil meraih peringkat teratas dalam pengukuran global yang berbeda. Indonesia meskipun sering menyatakan ingin meniru Finlandia, dalam praktiknya masih jauh lebih dekat dengan pola Asia Timur yang intensif dan kompetitif. Demikianlah tanggapan diskusi pada sesi 10 ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.